Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang mau saya sampaikan dalam video ini yaitu tentang budidaya tanaman cabai. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan tentang tanaman cabai yang ada, alangkah lebih baiknya kita simak dulu seperti apa kondisi tanaman tersebut dan seperti apa produktivitas tanaman tersebut. Semoga ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan serta semangat kita dalam berbudidaya. Oh ya, kali ini saya berada di wilayah Kaliangkrek Magelang, tepatnya di lereng Sumbing. Jadi untuk tanaman cabai ini ditanam di lereng gunung yang kebetulan lokasinya yang cukup jurang. Jadi untuk menanamnya pun ini sangat beresiko tinggi karena lahan ini berada di lereng-lereng gunung. Namun untuk kondisi tanaman tersebut bisa dibilang hasilnya sangat memuaskan. Dan alhamdulillah untuk kali ini harganya pun lagi cukup lumayan, kurang lebih di angka 20.000 per 1 kilogram. Untuk kondisi lahan tersebut ini dilakukan perawatan dengan pengolahan lahan. Pemupukannya menggunakan pupuk NPK, menggunakan SP36 dan menggunakan dolomit serta pupuk kandang yang dihasilkan dari ayam atau biasa disebut kalau wilayah sini menyebutnya dengan CM. Untuk perawatan tanaman tersebut itu dilakukan pengocoran 3 kali kocor. Karena di sini lahannya cukup tinggi dan cukup jurang. Jadi untuk pengocoran memang sangat minim. Untuk pengocoran yang pertama itu menggunakan DAP Ultradap itu 2 kali. Setelah cabai tumbuh dan mulai mecah pang itu menggunakan pupuk NPK grower. Setelah tanaman tersebut tumbuh dan berbuah, tentunya kita melakukan penyemprotan secara rutin. Dan untuk penyemprotan itu menggunakan pupuk buah serta menggunakan pupuk daun. Dan tak lupa menggunakan insektisida serta menggunakan fungisida. Untuk wilayah sini karena wilayahnya dingin, cenderung banyak yang menggunakan fungisida Mancozeb. Untuk varietas tanaman tersebut ini adalah varietas cabai OR42 yang mana di wilayah sini sangat banyak yang menanam varietas tersebut. Di samping lingkungan yang mendukung serta suhu di sini juga cukup mendukung karena hawanya cukup dingin dan panasnya cukup rendah sehingga bisa mengurangi tingkat bule pada tanaman tersebut. Untuk pemupukan yang sering dilakukan ketika sudah berbuah yaitu dengan melakukan pupuk susulan. Pupuk susulan tersebut dilakukan dan diberikan ke lubang tanam yang mana
lubang tanam tersebut sudah ada di sekitar tanaman cabai itu diberikan. Namun untuk sistem seperti ini itu tidak dianjurkan bila mana kita menanamnya di lahan yang lapang, karena untuk tingkat air itu tidak bisa tuntas sehingga nanti akan beresiko kepada tanaman tersebut. Kebutuhan pupuk tanaman yang sudah berbuah tentunya kita menggunakan kalium yang tinggi. Untuk jarak tanam tanaman tersebut ini cukup pendek karena cuma menggunakan jarak tanam 35 cm kali 30 cm. Biasanya untuk petani daerah sini mengutamakan sayuran-sayuran dahulu baru nanti ditanami cabai. Jadi itu lubang-lubang bekas sayuran-sayuran yang kemarin ditanam dan sudah habis. Untuk tanaman ini sudah panen kurang lebih 8 kali. Dan alhamdulillah untuk panennya juga cukup maksimal. Jadi bisa kita lihat seperti itu kondisinya dan betapa tingginya lahan ini. Tentunya resiko juga sangat tinggi. Namun apa adanya lahan yang dipunyai petani di sini, jadi mau tidak mau harus memberanikan diri untuk mengolah lahan tersebut. Untuk kendala-kendala saat ini yang ada yaitu beberapa serangan dari luar tentang serangan hama tikus. Kebetulan untuk serangan hama tikus itu sangat banyak sehingga buah-buah cabai yang mulai merah atau buah masih hijau terkadang itu dimakani tikus. Mungkin untuk serangan-serangan hama tikus itu sangat berbahaya bila kita melakukan pemusnahan. Mungkin sampai di sini dulu informasi tentang update kondisi tanaman di wilayah Sumbing. Jadi untuk petani-petani yang berada di wilayah lapang, semoga tetap semangat dalam bertani, karena yang di sini pun yang resikonya tinggi tetap semangat untuk bertani agar bisa menjaga kebutuhan pangan di sekitar kita maupun secara nasional. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini dan yang sudah subscribe. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah kemanfaatan dan bisa menambah semangat kita dalam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.